Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus membenah diri menggapai target rampung tepat waktu di tahun ini. Dan kali ini kita bisa lihat bersama bahwa progres tampak nyata serta baru kali ini juga bosku dilakukan trial pengaspalan di bagian main track yang sebelumnya hanya bagian service route-nya saja. Hal ini yang dinanti-nanti proses pengaspalan di bagian main track dari track utama oleh seluruh pencinta MotoGP setanah air. Bukan begitu bosku, secara berkala dan di mana tadi dekat garis start sudah dilumuri cairan frame coat di bagian main track dari trek lurus ini. Berarti tandanya sudah akan dimulai percobaan pengaspalan layer pertama. Asik! Hampir keseluruhan proses pengerjaan dari sistem drainase di trek lurus ini yang menuju tunnel 1 atau terowongan sudah rampung, tinggal dilakukan pemasangan drainase wish beton yang terkoneksi dengan drainase Horaton. Penanaman wish beton ini di samping kanan dari drainase Horaton tipe reseplik high cap seri T8300. Pengerjaan pemadatan dan pemrata lintasan trek lurus dekat tunnel atau terowongan terus dilakukan. Kita lihat aktivitas motor grader dan vibrating roller hilir mudik melakukan pekerjaannya. Setelah diratakan tentunya akan diberikan subbase atau LPA. Dan kita lihat penimbunan serta pembetonan atas dari timbunan pada sisi kanan maupun kiri dari badan terowongan. Dan kita bisa lihat bersama bosku sedang dilakukan perakitan besi, lalu akan dilakukan pengecoran selanjutnya. Dan kita lihat tadi bosku bahwa sekelas dump truck besar saja yang berisi material subbase atau LPA melewati badan terowongan dengan sangat mudah. Dan kita lihat kokoh sekali konstruksi dari terowongan ini. Kalau sekelas dump truck saja bisa lewat di atas terowongan, apalagi sekelas MotoGP, itu beratnya seupil bosku. Kokoh kan terowongannya. Di bagian kiri dari sambungan badan terowongan dengan sayap sedang dilakukan pemasangan bagisting di dinding dari sambungan. Di video bawah ini lagi proses pemasangan dan di video drone sudah finish pemasangan bagistingnya. Tinggal menunggu proses pengecoran selanjutnya. Dan kita lihat aktivitas pengerjaan perakitan besi menjadi penyambung dengan atap badan terowongan yang akan dilalui oleh main track sedang dilakukan perakitan. Selesai itu akan dilakukan pengecoran selanjutnya. Akhirnya, setelah berapa bulan meliput progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini kali pertama saya melewati badan terowongan dan benar-benar kokoh bosku. Capaian pembangunan terowongan ini sudah sangat baik sebab lagi sedikit lagi akan finish konstruksinya. Jadi terowongan ini akan berada di bawah main track dan nantinya akan dilalui oleh para rider MotoGP ketika balapan. Dan tidak akan terlihat sama sekali nanti terowongannya bosku. Capaian di hari ini bahwa tinggal dilakukan pembetonan antara dinding terowongan dengan kedua sayapnya. Sebab tadi sudah finish pengerjaan dari keseluruhan pemasangan bagisting di dinding sambungan. Selanjutnya akan dilakukan pemberian material
air sedalam ini katanya. Karena itu lebih baik dilepas. Nah, kalau melihat momen seperti ini bosku, enak sekali uang rasanya ya bosku. Sampai kita harus bermandi keringat dan berlumuran lumpur. Begitulah kerasnya hidup. Jadi syukuri saja, nikmati saja. Itu terpenting daripada kita banyak mengeluh. Sedangkan di trek 4 sudah mulai dipasangkan drainase Horoton tipe Resiflex High Cap seri T8300. Nah, ini yang saya maksudkan tadi bosku, yang berwarna hitam yang materialnya terbuat dari bahan plastik daur ulang. Drainase Horoton ini terpasang di trek 4 sudah hampir mencapai 300 meter lebih proses pemasangannya. Pemasangan sistem drainase Horoton sudah mendekati tikungan kelima, jadi penempatan atau pemasangan drainase Horoton ini dipasangkan atau ditanam di tengah main track dan di bagian kanan dari main track atau antara main track dan service route bagian kanan yang akan terbentang sepanjang sampai dengan tikungan ke-6, 7, dan seterusnya. Untuk tikungan ke-6 sudah dilakukan penggalian sistem drainase Horoton. Capaian pengerjaannya sudah hampir mendekati tikungan ke-7 dan kita lihat masih dalam proses penggalian oleh alat berat berjenis ekskavator. Dan kita lihat juga pengukuran penggalian pipa yang akan terkoneksi dengan sistem drainase Horoton dan salurannya menyatu dengan drainase dekat service route sebelah kanan. Dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7 di bagian service route sebelah kiri sudah dilakukan trial pengaspalan dan inilah hasilnya. Perlu diketahui bosku bahwa area service route kanan maupun kiri dari sirkuit ini akan jadi jalan khusus kawasan atau JKK de Mandalika yang diperuntukkan untuk jalan umum menuju kawasan wisata Pantai Seger dan sekitarnya. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum tahu jelas alasan dan fungsinya mengapa dibuat JKK de Mandalika, saya kasih link di atas ini, kepoin saja bosku. Dan di depan kita ini merupakan tunnel atau terowongan yang kedua yang keberadaannya di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Capaiannya tidak jauh berbeda dengan terowongan satu di trek lurus tadi untuk hal penimbunan sisi kiri maupun kanan dari badan terowongan ini. Di sini kondisinya sama, sudah dilakukan perakitan besi di atas dari tanah timbunan baik di sisi kiri maupun kanan dari terowongan ini. Selanjutnya menunggu proses pengecoran. Perbedaan capaian pengerjaan dari konstruksi pembangunan tunnel 1 dan 2 terletak pada tunnel 2 belum dibuat sayap kiri maupun bagian sambungan antara sayap dan badan terowongannya. Sedangkan tunnel 1 sudah siap dilakukan penyambungan, hanya menunggu proses pengecoran selanjutnya di kedua sayapnya dengan badan terowongannya. Dari trek ke-8 menuju tikungan ke-9 bahwa di trek ke-8 tidak ada aktivitas sama dengan review sebelumnya, hanya saja di tikungan ke-9 dalam proses agregat tanah tahap 1 dan di bagian bukit sudah melandai bosku. Dari trek ke-9 yang menuju tikungan ke-10 bahwa di trek ke-9 masih dalam proses pemasangan sistem drainase Horoton.
Selanjutnya kita menuju tikungan ke-10 bahwa proses pelapisan agregat tanah tahap ke-1 di bagian service road dan area gravel sebelah kiri dekat laguna dari tikungan ke-10 sudah lumayan baik terlihat merata walaupun masih ada tumpukan material tanah gunung dan menunggu selanjutnya tugas dari bulldozer untuk meratakannya. Setelah kita melewati trek ke-10 dan di depan kita kali ini merupakan tikungan ke-11 dan ternyata sepi. Tidak ada aktivitas proyek di sini, hanya saja terpal gravel sudah dibentangkan. Area gravel ini merupakan tempat titik jatuh para rider ketika terjadi eksiden balapan nantinya, dan di area drainase atau drainase induk ke-6 masih belum dilanjutkan proses penimbunannya. Dan kita menuju tikungan ke-12. Di sini masih dalam pembuatan saluran drainase horoton di tengah main track. Mungkin bosku melihat ada galian yang zigzag, begitu banyak fungsinya apa? Jadi galian yang memutuskan main track dan trek ke-12 ini yang begitu banyak terlihat akan ditanamkan pipa yang akan terkoneksi dengan drainase horoton yang berwarna putih, yaitu Faservik Super 100. Dan untuk melihat detailnya kita lihat ke video bawah saja bosku, karena capek juga ngelihatnya kalau di atas mulu tidak tahu apa yang dikerjakan daripada salah menyampaikan. Kita turun ke darat, lihat apa yang terjadi bosku. Dan ternyata pipa yang berwarna putih terkoneksi dengan sistem drainase horoton Faservik Super 100 dan menuju drainase yang dekat dengan service road sebelah kiri nantinya. Di mana di depan kita kali ini merupakan drainase induk ke-7 yang memutuskan trek ke-12 menuju tikungan ke-13 yang begitu banyak hilir mudik dan truk pembawa material tanah gunung untuk melakukan penimbunan di terowongan kedua tadi. Di tikungan ke-13 sampai dengan ke-14 tidak ada aktivitas proyek, hanya terlihat bulldozer yang terdiam merenung sendiri di bagian service road sebelah kanan dari tikungan ke-13. Di antara trek ke-14 menuju tikungan ke-15 keberadaan drainase induk ke-8 di mana sebelah kanan merupakan pemukiman warga yang sudah dilakukan land clearing. Kini proses pemanjangan penggalian drainase induk sudah dilakukan dan sudah mulai konstruksi pembangunan drainase induk ini. Terlihat sudah rangka besi berdiri kokoh dan sudah dilakukan pembetonan dasar dari sistem drainase induk ke-8 ini. Masih di trek ke-14 menuju tikungan ke-15 masih proses penggalian saluran drainase yang dilakukan oleh ekskavator. Penggalian sistem drainase ini terlihat jelas terbentang panjang hampir mendekati tikungan ke-17 dan di dekat tikungan ke-16 lagi proses penurunan drainase wisbeton dan di bagian gravel tumpukan tanah gunung masih belum diratakan. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.